Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Junaida MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Cindy Tania dari Ilmu Komputer 5 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan satu materi yang saya pilih untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Materi yang saya pilih yaitu puisi dan pantun. Langsung saja materi yang pertama yaitu puisi. Secara etimologis, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poietes yang berarti pembangun, pembentuk, dan pembuat. Dalam bahasa Latin dari kata poeta yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, dan menyair. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Penulisan puisi dilakukan dengan bahasa yang cermat dan pilihan kata yang tepat, sehingga meningkatkan kesadaran orang akan pengalaman dan memberikan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan pemaknaan khusus. Puisi mengandung seluruh unsur sastra di dalam penulisannya. Perkembangan dan perubahan bentuk dan isi pada puisi selalu mengikuti perkembangan selera, perubahan konsep estetika, dan kemajuan intelektual manusia. Di dalam puisi juga biasanya disisipkan majas yang membuat puisi itu semakin indah. Majas tersebut juga bermacam-macam, salah satunya adalah sarkasme, yaitu sindiran langsung dengan kasar. Dasar-dasar membaca puisi. Dalam pembacaan puisi terdapat dasar-dasar penting yang mencakup olah vokal, olah musikal, olah sukma, olah mimik, olah gerak, dan wawasan kesastraan. Jika dasar-dasar tersebut telah dikuasai, langkah selanjutnya akan sampai pada proses pembacaan. Yang pertama yaitu gerak. Gerak adalah pembacaan puisi meliputi ekspresi dan mimik, gestur, dan pantomimik. Ekspresi adalah pernyataan perasaan hasil penjiwaan puisi, sedangkan mimik adalah gerak air muka. Gestur merupakan gerak tangan dan kaki saat membaca puisi yang disesuaikan dengan isi puisi. Sementara itu, pantomimik merupakan perpaduan ekspresi gerak-gerik wajah dan gerak-gerik tubuh. Yang kedua yaitu vokal. Vokal atau suara dalam pembacaan puisi dibagi menjadi 3 yaitu artikulasi, intonasi, tempo, power, serta volume suara. Artikulasi yaitu ketepatan dalam melafalkan kata-kata. Intonasi yaitu tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Yang ketiga yaitu karakter suara. Karakter suara adalah ciri khas suara yang dimiliki oleh pembaca puisi. Yang keempat yaitu tempo. Tempo merupakan ukuran cepat lambatnya pembacaan dari suatu kata atau kalimat dalam puisi. Yang kelima yaitu power atau kekuatan suara merupakan bagian yang amat penting untuk diperhatikan saat membaca puisi. Suara seorang pembaca puisi harus mampu mengatasi suara penonton atau pendengarnya. Unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi meliputi struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu perwajahan, yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tapi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua yaitu diksi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Yang ketiga imaji, yaitu kata-kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Yang keempat kata konkret, yaitu kata yang ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Yang kelima gaya bahasa, yaitu penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Yang keenam yaitu rima atau irama adalah persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Yang ketujuh yaitu tipografi. Tipografi merupakan teknik penulisan dalam puisi. Tipografi merupakan pembeda yang paling awal yang dapat dilihat dalam membedakan puisi dengan prosa fiksi ataupun drama. Struktur batin puisi. Struktur batin puisi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah pokok persoalan yang disampaikan pengarang dalam puisinya. Tema sebuah puisi dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
Yang kedua, rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga yaitu nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Yang terakhir, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Jenis-jenis puisi berdasarkan periodisasinya. Yang pertama yaitu puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang penulisannya masih terikat oleh peraturan tertentu. Aturan di dalam puisi lama berkaitan dengan jumlah kata atau suku kata dalam tiap baris, jumlah baris yang terdapat dalam tiap bait, serta rima dan irama. Jenis puisi lama yaitu yang pertama, mantra. Penulisan mantra berbentuk bait dengan keberadaan rima yang tidak menentu. Mantra lebih mengutamakan irama dibandingkan rima. Yang kedua yaitu pantun. Pantun adalah puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Setiap barisnya terdiri atas 8-12 suku kata. Baris di dalam pantun terbagi menjadi sampiran dan isi. Yang ketiga yaitu karmina. Karmina merupakan puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran, sedangkan baris kedua merupakan isi. Yang keempat yaitu sloka, adalah pantun yang mempunyai beberapa bait saling sambung menyambung. Nama lain dari sloka adalah pantun berkait atau pantun berantai. Yang kelima, gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan pribahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya 2 dengan rima AA. Yang keenam, syair merupakan salah satu jenis puisi lama yang berasal dari Arab. Penulisan syair mengutamakan penggunaan irama dan cerita. Yang ketujuh, talibun adalah pantun yang memiliki susunan genap antara 6 hingga 10 baris. Pada talibun, tiap bait dibagi menjadi sampiran dan isi. Yang kedelapan, rubiat adalah puisi lama dari Arab yang berbentuk pantun. Tiap bait dari rubiat tersusun atas 4 baris. Sajak yang digunakan berpola AB-AB. Yang kesembilan yaitu gaza. Gaza merupakan puisi lama yang berasal dari Persia. Tiap bait pada gaza terdiri 8 baris. Yang ke-10, kit'ah merupakan puisi lama yang berasal dari Arab. Isi kit'ah merupakan nasihat-nasihat. Yang ke-11, masnawi. Masnawi merupakan puisi lama yang berasal dari Persia. Irama yang digunakan ialah akhiran kata yang sama tiap 2 baris. Yang ke-12 yaitu nazam. Nazam merupakan puisi lama yang berasal dari Arab. Penulisan nazam hanya 12 baris. Yang terakhir yaitu bidal. Bidal termasuk dalam jenis puisi lama yang beberapa isi barisnya dirangkap untuk menjelaskan pemberian. Puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak memiliki aturan-aturan tertentu dalam penulisannya. Kebebasan penulisan dalam puisi baru meliputi jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Puisi baru terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu balada, adalah puisi berisi kisah atau cerita. Yang kedua, himne adalah puisi pujian untuk Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Yang ketiga, ode adalah sajak lirik untuk menyampaikan pujian terhadap seseorang, benda, peristiwa yang dimuliakan, dan sebagainya. Yang keempat, epigram adalah puisi yang berisi tuntunan atau ajaran hidup. Yang kelima, romansa adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Yang keenam, elegi adalah puisi yang berisi ratap tangis atau kesedihan. Yang ketujuh, satire adalah puisi yang berisi sindiran atau kritik. Puisi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu distikon, adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 2 baris. Yang kedua, terjina, puisi yang tiap baitnya terdiri atas 3 baris. Yang ketiga, kuatren, puisi yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Yang keempat, queen, adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 5 baris. Yang kelima adalah sektet, adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 6 baris. Yang keenam, septima, adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 7 baris. Yang ketujuh, oktav atau stanza, adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 8 baris. Dan yang terakhir, soneta, adalah puisi yang terdiri atas 14 baris yang terbagi menjadi 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Puisi kontemporer. Kata kontemporer secara umum bermakna masa kini sesuai dengan perkembangan zaman atau selalu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan zaman. Selain itu, puisi kontemporer dapat diartikan pula sebagai puisi yang lahir dalam kurun waktu terakhir.
Puisi mantra. Puisi mantra adalah puisi yang mengambil sifat-sifat mantra. Puisi beling. Puisi beling adalah bentuk puisi yang tidak mengikuti aturan. Aturan puisi yang dimaksud ialah ketentuan-ketentuan yang umum berlaku dalam puisi. Puisi konkret adalah puisi yang disusun dengan mengutamakan bentuk grafis berupa tata wajah hingga menyerupai gambar tertentu. Yang kedua yaitu pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal di Nusantara. Kata pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang artinya penuntun. Pantun memiliki nama lain dalam bahasa-bahasa daerah. Dalam bahasa Jawa, pantun dikenal dengan parikan. Dalam bahasa Sunda, pantun disebut paparikan. Dalam bahasa Batak, pantun dikenal dengan sebutan umpasa. Lazimnya, pantun terdiri atas 4 larik atau 4 baris bila dituliskan. Tiap larik terdiri atas 8-12 suku kata, bersaja akhir dengan pola ABAB ataupun AAAA. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama. Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan, tetapi sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis. Peran pantun. Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berpikir. Pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Ia juga melatih seseorang berpikir asosiatif bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain. Secara sosial, pantun memiliki fungsi pergaulan yang kuat, bahkan hingga sekarang. Di kalangan pemuda sekarang, kemampuan berpantun biasanya dihargai. Pantun menunjukkan kecepatan seseorang dalam berpikir dan bermain-main dengan kata. Namun demikian, secara umum peran pantun adalah sebagai penguat penyampaian pesan. Struktur pantun. Pantun memiliki struktur yang terdiri atas sampiran dan isi. Sampiran berfungsi menyiapkan rima dan irama yang dapat membantu pendengar memahami isi pantun. Pada umumnya, sampiran tidak memiliki hubungan dengan isi, tetapi terkadang sampiran dapat memberi bayangan terhadap isi pantun. Isi merupakan bagian inti pantun yang berisi maksud atau pikiran yang akan disampaikan si pembuat pantun. Aturan umum berlaku pada pantun seperti halnya puisi lama. Misalnya, satu larik pantun terdiri atas 6-12 suku kata. Namun aturan ini tak selalu berlaku dan bersifat kaku. Pola rima umum yang berlaku pada pantun adalah ABAB dan AAAA. Meski demikian, kerap ditemukan pola pantun yang berpola AABB. Jenis-jenis pantun. Yang pertama, pantun adat adalah pantun yang berisi tentang hal-hal berbau adat dan budaya. Yang kedua, pantun agama adalah pantun yang berisi nasihat kehidupan berdasarkan pemahaman agama. Yang ketiga yaitu pantun budi. Jenis ini memberikan nasihat agar pendengarnya selalu berlaku baik dalam kehidupan. Yang keempat, pantun jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar, terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung. Yang kelima, pantun percintaan berisi ungkapan hati seseorang akan perasaan terhadap orang lain, yaitu orang yang sedang dalam hatinya. Sering pula pantun ini berisi candaan terhadap orang yang dimabuk cinta. Yang keenam, pantun kepahlawanan adalah pantun yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan. Yang ketujuh, pantun peribahasa menggunakan berbagai pepatah, idiom maupun peribahasa dalam menyampaikan maksudnya. Yang kedelapan, pantun perpisahan. Ini mengungkapkan rasa kehilangan si penutur pantun akibat ditinggalkan orang yang disayanginya. Yang terakhir, pantun teka-teki, sesuai namanya, memberikan teka-teki bagi si pendengar untuk diselesaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.